Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa di Mitra Komputer TVRI Bengkulu, tentunya masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Bapak Ustadz kita, ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution, dan tema kita masih mengenai bekal menyambut tahun baru Islam bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Barokah. Mitra Komputer TVRI Bengkulu. Wih deh, ya, segmen terakhir harus tetap semangat tentunya ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan, apa dari An-Nabah atau dari Al-Barokah tentang bekal kita untuk menyambut tahun baru Islam. Silakan. Di luar tema juga diperbolehkan, boleh. Ada ibu-ibu? Ayo. Ada Bu, silakan. Ayo dong nanya ke Pak Ustadznya tentunya seperti apa tentunya untuk bekal kita menyambut tahun baru Islam, atau di luar dari tema juga boleh tentunya. Ayo dari Al-Barokah mungkin atau dari An-Nabah? Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ani Haryati dari Al-Barokah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya diri kita berdamai untuk benar-benar bisa bertaubat, bisa hijrah. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa benar-benar bertaubat dan juga berhijrah tentunya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, orang baik itu bukan yang tak pernah berbuat salah. Tapi orang baik itu ketika dia berbuat salah, dia sadar dengan salahnya dan takkan pernah mungkin mengulang kesalahannya. Maka di antara orang yang paling Allah cinta, di antara orang yang Allah cinta dalam Quran, itu ada 8 golongan. Salah satu dari 8 itu yang Allah cinta siapa? Mereka orang-orang taubat. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Jadi Allah cinta kepada orang bertobat. Bayangkan, Allah cinta kepada orang bertobat. Siapa orang bertobat? Tentu orang yang sudah berbuat dosa. Kemudian dia sadar dia salah, kemudian dia bertobat. Itu Allah cinta. Maka tadi kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang bersalah, wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang salah, segera dia bertobat, sadar. Maka bagaimana cara hijrah itu? Pertama tadi rumusnya menyesal telah banyak berbuat dosa. Oh, aku sudah banyak meninggalkan sholat. Ini dulu modalnya. Jadi menyesal sudah terlanjur berbuat dosa itu. Ini penting. Dengan menyesal ini tentu yang kedua, kita tidak akan lagi mengulang. Ya, kalau ada orang mengulang dosa berarti dia belum menyesal dan itu belum diterima taubatnya. Jadi mumpung kita hiduplah masih bisa taubat. Memperbaiki diri ini mumpung hidup. Kalau sampai mati belum sempat taubat, ingat sekecil apa itu dosa yang kita lakukan, itu jadi sebab kita akan diminta pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ditampakkan balasan. Termasuk sebaliknya, sekecil apapun dosa, kesalahan yang kita lakukan hari ini di dunia, maka akan dimintakan pertanggungjawaban kalau belum sempat tobat. Tapi kalau kita sudah tobat, yakin Allah akan ampuni. Maka itulah hijrah. Maka modal untuk tahun ke depan ini, hijrah kita. Agar tadi disebut orang beruntung. Hijrah itu artinya berubah, berpindah dari buruk menjadi baik. Maka tipsnya tadi satu, menyesal sudah terlanjur berbuat dosa. Yang kedua, tentu berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulang dosa. Ini yang disebut taubatan nasuha. Walaupun mungkin banyak godaan, ya tetap dia tidak akan mengulang. Dan yang ketiga, dia sucikan dirinya dengan dosa itu dengan istighfar. Istighfar itu dahsyat. Jadi istighfar itu sampai Nabi Yunus, Bang Fahmi kenal Nabi Yunus? Tahu Pak Ustadz. Ya. Kalau kenal enggak Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Tahu, alhamdulillah. Jadi Nabi Yunus itu seandainya dia tidak istighfar kata Allah. Nabi Yunus kan ditelan ikan paus, ya, ikan nun. betul.
Seandainya dia tidak istighfar, kata Allah, maka pasti Nabi Yunus akan tetap berada dalam ikan nun itu sampai kiamat. Insya Allah. Seandainya dia tidak istighfar. Tapi dia istighfar, 40 malam dia dalam perut ikan nunnya akhirnya muntah, keluar Nabi Yunus. Artinya, dari istighfar itu akan mengeluarkan masalah kita. Nabi Yunus itu 3 kegelapan. Zulumatun salas disebut Allah dalam Quran. 3 kegelapan. 1 gelap dalam perut ikan. Bang Fahmi tahu kan gelap perut ikan? Tahu, Pak Ustaz. Gelap kan? Gelap, Pernah Ustaz. masuk? Belum. Alhamdulillah. Ikan yang masuk perut kita ya. Yang kedua gelap dasar laut. Dasar laut itu gelap. Dan yang ketiga gelap malam hari. 3 kegelapan. Apa maksud gelap? Itulah masalah kita. Jadi dosa itu sumber masalah. Dosa itu membuat hidup tidak berkah. Doa tidak dikabulkan. Dosa itu membuat hidup kita gelisah. Dosa itu sumber masalah. Puncaknya nanti setelah kiamat diazab kita, disiksa gara-gara dosa. Maka taubat itu, hijrahnya kita bertobat. Dari taubat itu dengan istighfar. Ya, maka istighfar, Nabi Yunus keluar dari 3 kegelapan sekaligus dengan istighfar. Begitu juga apa sih yang buat kita hari ini buat jadi sumber masalah? Itu pasti dosa. Maka taubat kita banyakkan istighfar. Kemudian yang keempat, hijrah itu apa? Dia ganti dosa-dosa yang telah dia lakukan dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Paksakan. Beramal itu harus dipaksa. Apa pesan Nabi? Badiru bil amal. Segera beramal, paksakan. Kita itu kalau tidak pernah memaksa diri kita sampai mati, kita tak akan pernah bisa beramal. Maka paksakan berbuat baik. Sama halnya kita datang hari ini ke studio TVRI. Ini kalau tidak kita paksa, akankah kita sampai ke sini? Mustahil sampai. Tapi kenapa kita sampai ke sini? Karena izin Allah dan kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita dandan. Karena lebih lama dandan daripada sholat kan. Kita dandan kita sebelum asar tadi. Saking lamanya tadi. Kemudian kita mungkin pakai mobil, mungkin pakai motor. Kita paksa diri kita. Akhirnya sampai ke sini. Begitu juga beramal. Mengganti dosa itu dengan amal. Bagaimana cara beramal? Paksakan. Ibarat anak-anak kita ya. Anak ibu aja ya. Bukan kita ya. Anak ibu yang dia baru belajar naik sepeda. Ketika dia naik sepeda, dia paksa. Kemudian dia jatuh. Nangis, berdarah. Apakah besok dia kapok naik sepeda? Tentu dia paksa diri lagi. Kemudian jatuh lagi, nangis lagi. Besok jatuh lagi, nangis lagi. Tapi dia tidak pernah kapok, tak pernah jerah. Kemudian lambat-lambat dia sudah bisa naik sepeda. Bahkan dia bisa standing, angkat 2 ban. Awalnya dia tak bisa naik sepeda. Tapi kenapa dia bisa naik sepeda? Bahkan lihai, dia sudah pro. Sudah suhu, bukan cupu. Tapi kenapa? Awalnya dia paksakan dirinya. Dia paksakan. Begitulah beramal. Kita tetap akan pernah bisa merasakan manisnya amal. Kalau tak pernah diawali dengan paksa, maka akan lahir nanti terbiasa. Ketika sudah terbiasa, baru akan nikmat. Itulah hijrah. Jadi menyesal telah berbuat dosa, berjanji tidak akan melakukan dosa, mengganti dosa itu dengan istighfar, dan banyakkan amal. Cara banyakkan amal, paksakan. Begitu. Masya Allah, itu dia ya pesan dari suhu ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, itu dia tentunya untuk Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu hari ini, semoga bermanfaat. Yang pastinya tentunya kita sebentar lagi akan merayakan yang namanya Tahun Baru Islam. Jangan terlalu dirayakan seperti yang merayakan yang namanya Tahun Baru Masehi, tapi kalau mau merayakan mungkin dengan pengajian Al-Quran dan sebagainya tentunya. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.